sate kerbau. Sotonya, soto kudus itu. Pantura. Museum Kretek. Nah, Rokoknya. soto kudus. Sunan Kudus. Gunung Muria. Kudus buat saya batik. Batik kan kalau dari Lasem, dari Pekalongan. Sebetulnya Kudus itu batiknya sudah sempat besar, tapi jadi batik Kudus sempat jatuh sampai sekarang. Saya waktu zaman Jepang tahun 42 ya. Jadi waktu itu ya saya masih kecil, saya juga tahu kalau nenek saya juga bisa batik. Saya orangnya memang suka usil. Yang membatik di Kudus pun sudah tua-tua waktu itu, karena sudah lama sekali batik Kudus. Teman saya belum tahu sejarahnya karena saya masih kecil. Sebetulnya Kudus itu batiknya sudah sempat besar. Yang banyak pengusaha-pengusaha yang buat dulu tuh itu kapal kandas. Ini tapi itu batik yang halus. Kalau batik-batik yang biasa tuh biasanya yang motif bunga kayak gitu loh. Tapi orang lebih mengenal kalau itu pola dari Cirebon, kapal kandas. Jarang orang kapal kandas lalu Kudus, itu jarang. Tapi kalau misalnya ke Deli Kecer, Gabah Sinawur, Brahuta, itu orang bisa, oh Demaan apa Kudusan ya, itu bisa. Kalau orang dengar kapal kandas, dia mesti Cirebon. Asumsi kapal kandas itu kapal yang kerem kan itu. Dia juga punya pelabuhan. Berarti itu juga bisa saja merupakan motif dari daerah yang ada di rangkaian pesisir. Di Jogja apa ada Solo kapal kandas? Gak ada, nggak punya pelabuhan. Kan simpelnya seperti itu. Mungkin saja. Ini kan garisnya simetris, ya. Jadi bisa saja saling mempengaruhi. Karena orang Tionghoanya itu kan juga mungkin bersaudara atau apa. Tapi orang akan lebih mengenal kapal kandas sebagai punyanya Cirebon. Kemungkinan ini kalau analisa kami yang dari Museum Batik dan Naradi, karena mereka di sana ada keraton ya. Kalau ada keraton itu kan berarti di sini sementara Kudus kan nggak ada keraton. Keraton itu kan skop lingkup berkomunikasinya lebih luas, lebih didengar orang, karena waktu itu kan kalau aristokrat bangsawan kan mesti ditakuti atau disegani. Tapi memang tidak menutup kemungkinan karena kapal kandas itu berasal mungkin dari pengusahanya juga Tionghoa, sementara sini juga pengusahanya Tionghoa. Tapi tidak lalu berarti yang Kudus itu bukan, bisa saja itu semuanya kemungkinan. Karena orang berkomunikasi ya Mas, dan itu dari etnis yang sama, Tionghoa. Gitu. Jadi saya paling kurang senang kalau misalnya lalu ini punyanya ini punyanya itu. Jangan lupa loh, masyarakat Jawa itu masyarakat paguyuban, bukan masyarakat yang personal, bukan individual. Jadi kalau misalnya lalu dipisahkan motif A punya B, motif C punya ini, itu kurang pas. Karena kita Indonesia itu kan silanya saja musyawarah mufakat kan gitu. Lah kenapa mesti ini punya saya, ini punya itu? Ya sudah dipakai saja sama-sama kan seperti itu. Apakah Cirebon yang dulu bikin kapal kandas atau Jepara atau Kudus yang beli, kita kan tidak tahu, tidak pernah ada penelitian itu. Jadi kalau kapal kandas di sana kok kayak gini, kok di sini kok gini, itu syah. Boleh saja. Jadi tidak usah mencari ini yang paling dulu, tidak usah. Tapi nama itu sudah ada dan ini sudah menjadi, kita sepakati menjadi folklore. Jadi kita sepakati dan tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Karena itu
sudah kita japlak terus sampai hari ini kita bisa melihat gitu. Kalau dipatenkan wong itu kain rusak ya bubar ya. Menurut saya kan mempelajari juga filsafat keindahan karena saya mengajar itu. Di tempat kita ini seniman larut di dalam karyanya. Jadi dia bersama-sama dengan orang-orang lain bergotong royong membuat sesuatu karya yang berguna. Nah ini tidak tahu ini milik siapa, punya siapa, tapi dia sudah memberikan perannya yang terbaik darinya supaya karya ini betul-betul indah, ya. Tapi dia tidak akan mengatakan ini milikku, kamu tidak boleh menyontoh, ya kan? Nah ini batik itu begitu. Sekitar tahun 70-an ya. Nah, ini kok pas acara demo batik untuk para anggota. Antara lain itu Ibu Mari, ini saya sendiri. Jadi para pengusaha batik yang besar-besar itu sudah masih aktif dan usianya masih muda. Saya sendiri waktu itu juga masih belajar lah istilahnya. Pada saat pertama itu Tionghoa itu setelah datang ke Indonesia kan lihat mereka penduduk pribumi atau Belandanya pakai kebaya dan pakai sarung. Kemudian mereka tadinya yang mereka buat dengan proses batik itu adalah kain-kain untuk upacara keagamaan. Tokwi, mukli, jadi kain altar gitu ya, kain-kain untuk upacara keagamaan. Nah setelah 1910 mereka baru membuat sarung untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Batik Kudus kan masuk ke dalam gaya pesisiran, dan pada saat pertama dulu kan pengrajinnya atau pemilik perusahaannya adalah orang Tionghoa. Berarti dari situ etnisnya kan Tionghoa, maka juga harus memasukkan, mestinya dulu-dulunya ragam hias yang ada adalah pengaruh-pengaruh dari ragam hias Tionghoa plus lingkungan sekitar yang bertumbuh di situ apa. Karakternya itu kan ini buat yang detail-detail yang seperti ini itu kan menjadi karakter dari batik Kudus, Lasem, terutama Demak dan Kudus. Itu kalau bikin detail sama Pekalongan. Kalau bikin detail titik-titik seperti ini satu-satu loh ini bikinnya. Karena batiknya Kudus itu isen-isennya luar biasa, bukan sembarang pembuatannya gitu loh. Dia masuk pada golongan batik yang kelasnya bisa sekelas yang ada di Lasem dan Pekalongan. Jadi tingkat kesulitannya cukup tinggi. Meskipun pengrajinnya Jawanya, tetapi konsep motif dan warna kan si Chinese-nya yang dulu merintis. Yang dimasukkan sebagai pola karena mereka ini orang etnis Tionghoa, tentu saja adalah ragam-ragam hias yang berasal dari apa yang mereka pahami. Kan nenek moyangnya kan dari Tiongkok, dari Cina. Maka yang di-apply atau digambarkan itu juga adalah motif-motif dari budaya mereka. Seperti itu. Dan ini yang di sini itu kan bunga-bunganya bunga-bunga yang ada di Tionghoa misalnya seperti lotus, lokcan dan lain sebagainya. Mungkin ada paduannya dari tanaman setempat itu juga bisa. Wekdal menika kan ingkang produksi menika kan ingkang pengusaha besar-besar. Waktu itu kan banyak pengusaha batik itu sampai karena kewalahan ya mencari pembatik dari Lasem itu. Ada juga yang
orang Lasem ke sini untuk tinggal di sini membatik. Bahan-bahan karena bahan-bahannya juga gampang waktu itu, jadi lancar jalannya, cepat jaya. Jaya-jayanya pengusaha Tionghoa. Jadi sebelum 1910 itu mencapai puncaknya. Buktinya pas saat 3 negeri. Nah, itu buktinya orang nggak tahu, pasti tahu kok 3 negeri. Birunya di mana? Tersebut toh, Kudus atau Pekalongan atau Semarang. Berarti kan disebutkan. Berarti itu kan jaya, karena itu menjadi suatu, kalau sekarang misalnya orang punya Mercy yang 2 pintu itu, oh berarti dia seorang yang kaya dan terkenal. Waktu itu, oh dia punya 3 negeri. Itu artinya dia adalah seseorang yang kaya. Karena waktu itu bisa dijadikan simbol bahwa orang yang punya 3 negeri itu adalah paling tidak kalau nggak kaya ya dia terpandang di masyarakat. Gitu loh. Kalau Kudus itu tidak terkenal, bagaimana Danar Hadi memasukkan Kudus pada rangkaian peta yang merupakan daerah penghasil seni batik. Nggak hanya buku kami, buku orang luar negeri, dan juga menyampaikan Kudus, karena dulu juga perusahaan yang besar sampai ke Lasem, Pekalongan, Cirebon. Pengusaha yang buat dulu tuh kapal kandas, kedua pasiran, batik pasiran, terus ketiga itu putihan yang saya tahu, terus alas kobong, banyak lerek itu. Kemudian batik Kudus itu apa ya, kurang modern apa kurang bagaimana. 69 tuh sudah Kudus sudah mulai tahu, bukan punah, tapi ada yang bisa meneruskan, ada yang tidak. Terus karena persaingan, insya Allah nanti ada yang bisa membangkitkan batik Kudus lagi. Yang sangat berperan dalam fashion show ini. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2005 itu hanya satu pengrajin di batik Kudus namanya Buni Ama. Saya tertarik belajar sama beliau karena dia tinggal satu-satunya yang ada di Kudus dan umurnya sudah 75 tahun kala itu. Buni Ama itu sejarahnya membatik mulai tahun 1950 sampai tahun 2010. Dia itu sangat aktif sekali batik. Di desa sini dulunya itu pembatik semua. Terus lama-lama kan habis, tidak ada, terus tinggal Buni Ama itu. Kalau motif batiknya apa saja? Motif batiknya tuh ada pasiran, terus rombong kembang, kapal kandas. Terus penerusnya itu kan kemarin pernah jadi tutor di kabupaten. Terus salah satu muridnya yang namanya Mbak Juli itu jadi penerusnya. Melestarikan batik sendiri itu. Ya, tapi sudah dimodifikasi ya. Oh, sudah dimodifikasi ya. Terus tidak yang asli begini tapi sudah dimodifikasi. Banyak motif sebenarnya yang di Kudus ini, dan juga ada motif yang disimpan di Museum Belanda, dan ada beberapa literatur yang memuat tentang batik Kudus. Sambil nanya-nanya proses membatik, saya banyak belajar tentang motif-motif corak Kudusnya. Kemudian saya harus belajar ke berbagai daerah untuk proses produksinya, misalkan ke Solo, Pekalongan, Lasem, untuk belajar proses-proses membatiknya. Motif kapal kandas sendiri itu ada motif memang sudah lama, pada era tahun 65 sudah ada motif kapal kandas, dan juga saya kembangkan lagi dengan motif kontemporer yang sekarang.
motif kapal kandas sendiri saya kembangkan, ada motif parijoto, ada motif kretek, ada motif pakis haji, ada motif bulusan, ada motif kaligrafi, ataupun ukir gebyok. Kita kembangkan dengan ada buah parijoto, ada cengkeh. Ini ada cengkeh juga ada yang tumbuh subur di Gunung Muria sebagai corak motif, dan Kudus sebagai kota kretek itu ada corak-corak kreteknya. Ini untuk pengembangan baru corak kapal kandasnya. Untuk klasik kunonya ini yang sekitar tahun 1930-an ini ada motif corak kapal kandas yang melambangkan kekhasan Kudus itu, ada ornamen kapal atau ada ornamen rempah-rempah. Corak lainnya itu masih banyak lagi, ada corak pengembangan misalkan corak kaligrafi, karena Kudus adalah kota yang Islami, ada 2 wali yang Sunan Muria dan Sunan Kudus berdiri. Dalam motif kapal kandas sendiri ada motif modernnya biar dipakai untuk generasi sekarang lebih fashionable. Generasi muda di situ diberi effort, karena kenapa kalau misalnya batik itu pemikirannya lalu kuno gitu, maksud saya kan tidak semuanya seperti itu. Jadi yang jelas dokumentasi, edukasi. Anak sekarang itu nggak bisa kalau disuruh baca buku ini baca lalu difahami, nggak bisa. Mungkin lebih tepat datang ke suatu tempat, itu kan bisa membuka wacana, bisa menambah perspektif, ya kan. Alangkah baiknya kalau di Kudus dimulainya juga langkahnya seperti itu. Ini kan anak-anak TK itu kan yang penting itu perjalanan proses. Jadi ketika dia tahu proses itu, kedepannya itu kan mengedukasi ini bahwa batik itu perjalanannya rampingan, pewarnaan, terus namanya melorot itu tidak asing. Ya biasanya sih kalau habis berkunjung kayak gini nanti kan ingat, nah nanti mungkin dari saya juga dari nol dulu yang tidak tahu apa-apa, ke depannya mungkin ini kan salah satu regenerasi upaya untuk meregenerasi batik Kudusnya, nanti muncul pengusaha-pengusaha atau pengrajin batik penerusnya biar batik Kudus tidak punah, karena kita edukasi pengenalan budaya sejak dini pasti akan terekam di memorinya yang kuat, dan mereka juga nanti ke depan kalau pakai batik itu akan menghargai ya, nah ini ternyata prosesnya itu melalui proses yang agak rumit dan sulit gitu ya. Aku bikin batik, Bu. Pinter, masih hidung pinter. Untuk sekarang apresiasi dari masyarakat sudah mulai, apalagi setelah diakui UNESCO ini, pergerakan batik Kudus untuk ininya dipakai masyarakat maupun dipakai seragam-seragam, sudah antusiasmenya sudah tinggi. Dan saya Nyonya Suparnianto, mengajak ibu Dharma Wanita dari UPT Pendidikan Kecamatan Kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita untuk melaksanakan program latihan membatik di sini, yang mana kurikulum 13 ini adalah salah satu program untuk mata pelajaran muatan lokal, agar nanti setelah mendapatkan pelatihan di sini bisa menularkan kepada anak didik, khususnya di SD Kecamatan Kota, agar bisa anak didik kita mengembangkan atau melestarikan budaya membatik ini, yang mana budaya membatik ini adalah merupakan salah satu ciri khas di Kabupaten Kudus. Batik kalau ada kearifan lokal atau kultur pembedanya ini, walaupun kita di daerah kecil itu sangat berpotensi untuk mengangkat perekonomian, karena mungkin ini industri kreatif yang mengangkat kearifan budaya lokal, pasti ada pangsa pasar sendirinya. Selain melestarikan juga kita dapat
mengembangkan industri, belum ke industri sih, hanya ini pengrajin-pengrajin ini bisa berkarya di lokalnya Kudus, karena banyak permintaan dari konsumen itu ada kearifan lokal khasnya Kudus. Untuk perkembangan batik sendiri ini sangat bermanfaat bagi daerah, selain mengangkat potensi lokalnya daerah secara nasional maupun internasional, juga memberikan masyarakat di sekitar itu ini bisa mendapatkan pendapatan dari batik, juga melestarikan budaya dengan saya melakukan regenerasi dari edukasi budaya sejak dini anak-anak. Itu tinggal bagaimana kamu menjalaninya. Karena ini seni, jalanilah dengan hati, dengan perasaan, karena dengan rasa sayang juga. Apa nggak gelo sekarang kalau Malaysia bilang batiknya punya mereka. Jadi harus ada yang kembali seperti itu. Tentu saja dengan dorongan dari pemerintah. Regulasi itu perlu. Nah, gunanya apa ada pemerintah kalau nggak membuat peraturan, membuat tatanan agar bisa mendukung potensi lokal daerahnya, kan gitu Mas. Mungkin didirikan dulu semacam koperasi atau perkumpulan, kemudian pemerintah juga harus mau hadir di situ. Karena ini kan identitas karakter si Kudus. Itu kan nanti juga bisa memberi PAD tuh. Kalau itu berhasil maju, ya memang ujung-ujungnya duit memang, tapi karakternya harus tetap. Ujung-ujungnya duit ya, karena nggak bisa suatu rangkaian ekonomi tidak ujung-ujungnya duit, tidak bisa. Nah ini batik Kudus itu yang sampai hari ini saya lihat itu kok ya tidak banyak berbeda dengan apa yang ada di sini di Jogja, Solo, Mataraman. Jadi dulu birunya tenunan Kudus itu biru indigo alami. Ya, itu yang harus diketahui oleh orang Kudus. Jadi kalau mau balik, harus balik ke alam. Tetapi yang jelas kita harus dapat memberikan identitas dari diri, ya. Misalnya karena permintaan pasar, kita harus membuat yang lebih simpel atau lebih laku, monggo. Tetapi jangan ditinggalkan karakter dari apa yang ada di batik Kudus, gitu loh. Sehingga kalau ada wisatawan ke sana, entah Wisman, entah Wisnus, enggak kecelik. Ya saya hanya mari kita bersatu supaya kita dapat saling melihat, gitu. Jadi mereka dengan kami di Yogyakarta bisa saling melihat, lalu memikir diri sendiri, karena segala sesuatu sebetulnya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi saya tidak akan menganjurkan atau menghimbau orang-orang Kudus, tapi mari kita bersama-sama untuk memberikan sesuatu kepada Indonesia kita, ya, supaya ya ini ada identitas budaya. Identitas budaya itu kebudayaan, kan. Budaya itu apa? Di antaranya adalah busana. Nah kalau itu satu aja, itu dijadikan judul. Nah kapal kandas itu seperti apa visinya, ya, impiannya, lalu mau divisualkan seperti apa tergantung kepada orang-orang yang membuat kapal kandas itu. Nanti kalau batik Kudus diantaranya motif kapal kandas, tidak kandas, mudah-mudahan tidak kandas, tapi dia bisa melanglang buana mengarungi samudera Indonesia sampai ke luar negeri, insya Allah. Tapi yang jelas setiap perempuan Jawa harus bisa membatik, titik. Kalau nggak ada itu tidak ada batik Kudus nanti. Setiap orang Kudus harus bisa membatik. Seluruh pulau itu punya batik, maka alangkah baiknya kalau batik itu selalu dijaga, terutama Kudus, ya. Kudus itu sempat jaya dan sempat ambruk, tapi semoga nanti anak-anak Kudus, putra-putra Kudus bisa melestarikan kembali, membangkitkan batik kembali. Semoga batik di Kudus bisa muncar kembali, bisa berkembang kembali seperti dulu yang pernah.